Akhirnya aku mencoba daftar, aku ajakin Sheisha buat jadi wakil aku. Akhirnya kita urus berkas, urus segala macam halnya, debat apa segala macam, akhirnya sampai pencoblosan dan pemilihan, dan ternyata alhamdulillah menang. Itu aku jujur kayak, hah, aku menang. Speechless. Aku speechless. Aku kalau tanya ke anak aku kayak, aku menang beneran. Oh my god gitu. Aku nggak nyangka aja gitu. Jadi motivasi terkuat kamu, hei jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Murja Bersuara. Nah, di episode kali ini kita kedatangan special guest nih guys. Langsung aja tanpa berlama-lama kita sambut aja Salwa Syakira sebagai ketua BEM. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Salwa Syakira. Aku dari kelas 11 sosial. Yeay. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, jujur ini aku kaget banget ya, kayak tiba-tiba disamperin sama Jarat itu, datang kayak, Salwa kamu nanti jadi gue serok, kayak hah, it's okay. Tapi aku sangat bersemangat. Gimana nih ya, sudah menjelang beberapa bulan menjabat sebagai ketua BEM gitu. Oh iya, jadi aku menjabat sebagai ketua BEM itu kan udah sekitaran 5 bulan, udah setengah periodean ya. Kalau ditanya gimana, pasti ada plus minusnya, pasti ada dukanya, ada senangnya juga, banyak lah gitu, campur aduk. Jujur sebagai menjadi ketua BEM di Ashifa itu kayak sebuah hal yang aku nggak pernah nyangka gitu dari dulu. Kayak aku kayak sampai, ini serius, kadang aku tuh malu-malu kayak, ini serius aku jadi ketua BEM gitu, ini serius aku ketua BEM gitu. Karena aku kayak nggak nyangka aja gitu. Nah, pas kelas 10 gak pernah kebayang gitu bakal jadi ketua BEM, Kak. Ntar aku pas kelas 11 aku bakal jadi ketua BEM nih. Dulu sebenarnya waktu kelas 10 tuh aku pernah asbun gitu ya, kayak bilang, aku pengen aja ketua BEM. Tapi itu bener-bener aku nggak ada sama sekali kayak bayangan aku beneran bakal jadi ketua BEM. Jadi aku tuh mikirnya kayak, ya udah aku cuma asal ngomong aja dulu aku mau jadi ketua BEM, tapi aku nggak pernah kayak bakal terbayangkan, itu nggak ada di bayangan aku. Dan aku bener-bener kayak, oh aku nggak nyangka gitu, apa yang aku omongin dulu ternyata kejadian sekarang gitu. Ya omongan adalah doa. Ya bener sih. Doanya langsung terkabul gitu. Iya lagi. Pas kelas 11, wow, Salwa jadi ketua BEM, oh my god gitu. Nah terus gimana nih pas kamu mencalonkan diri itu, kamu ada persiapan nggak atau emang benar-benar pure kamu, hah aku jadi ketua gitu? Sebenarnya kalau waktu mencalonkan diri itu kan, itu pas baru balik 2 mingguan setelah 2 minggu baru balik. Aku kan awal itu kan telat balik kan, jadinya kayak itu seminggu baru balik itu udah mulai open recruitment kayak gitu kan. Itu kayak itu sempet terpikir aku kayak, apa aku nyalon aja nih gitu. Tapi aku masih takut aku nyalon atau enggak. Dengan track record aku waktu SMP, aku tuh nggak pernah sama sekali organisasi kan, dan aku pertama kali organisasi di kelas 10 sebagai sosial ekonomi. Nah akhirnya ketika kelas 11 aku ditawarin sama ketua angkatan aku, Salwa kamu mau nyalon nggak gitu. Akhirnya aku kayak, aduh ini seriusan gitu, ini benar. Dan ini kan baru pertama kali ya ada calon, ada presiden sama wakil langsung jadi pasangan gitu. Itu pertama kali kan, jadi aku kayak, hah ini seriusan gitu. Awalnya tuh aku kayak, aduh aku terima nggak ya, aku daftar nggak. Tapi setelah aku berpikir panjang, aku lihat juga kayak, Bismillah aku daftar dengan aku mengajak wakil aku yang saat ini yaitu Sheisha. Kaget gak pas strukturnya, bukan struktur apa ya namanya, struktur pemilihannya itu berpasangan gitu, padahal kan sebelum-sebelumnya nggak ada kan? Sebenarnya kaget ya, jujur aku kaget banget, kayak hah ini berpasangan nih sekarang gitu. Tapi pas aku makin kesini aku perhatiin, oh ternyata emang lebih baik kayak gini ya gitu. Pas aku timbang-timbang juga, oh lebih baik kayak gini. Ternyata pas aku tanya ke guru-guru juga kayak, Ustazah kenapa ya diginiin, kenapa nggak langsung satu-satu aja gitu, kenapa harus wakil pasangan gitu. Ustazah juga kayak lebih baik kayak gini juga gitu sih, Biar lebih membangun hubungannya juga gitu. Jadi harapannya juga bondingnya lebih kebangun tuh. Ya, biar gak langsung dari awal banget, masih ada tengah-tengah lah ya itu. Nah terus apa sih nama kabinetmu? Lainarchi. Boleh tuh kasih tahu filosofinya tuh. Jadi Lainarchi itu diambil dari kata leader yang dalam bahasa Inggris artinya pemimpin. Kemudian ada sapiens yang artinya tuh bijaksana, tapi nggak cuma sekedar kayak bijaksana gitu, enggak. Itu juga bisa diartikan sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan seseorang yang memiliki pengetahuan luas yang dapat mengaplikasikannya ke dalam kesehariannya. Nah itu tuh diambil dari bahasa Latin. Nah terus itu juga diambil dari kata warm
yang artinya kehangatan. Nah tapi konsep di sini tuh warm itu ngambilnya konsep family warm. Jadi harapannya di dalam BEM ini ada kehangatan keluarga gitu. Dan yang terakhir itu ada Lucidius, yaitu berkilau. Tapi Lucidius di sini juga nggak cuma berkilau aja, itu juga bisa diartikan sebagai jujur, berpikiran jernih, seperti itu. Jadi harapannya semua arti-arti tadi yang sebagai pemimpin yang baik, pemimpin efektif, terus sebagai orang yang bijaksana, dan juga kehangatan keluarga, dan yang terakhir itu tadi berkilau serta jujur, itu harapannya itu semua dapat tertanamkan di masing-masing diri anggota BEM di dalam kabinet Leinarci ini. Wow, sangat luas filosofinya. Terus kamu pastilah ya ada masalah dalam beberapa bulan ini. Pasti. Jadi ini udah bulan keberapa? Itu sekitar 5 bulanan. Lumayan lah ya, udah lama. Ini bulan Februari 5 bulan. Ya Setengah udah periode. setengah periode. Nah pasti punya masalah ya. Itu gimana cara kamu mengatasi masalah tersebut gitu? Sebenarnya kalau masalah of course ya pasti ada aja namanya masalah ya. Tapi kadang kalau ada yang namanya masalah itu biasanya aku sama BPH yang lainnya, sama bendahara, sama sekretaris, sama wakil aku, biasanya tuh kita nanti bakal diskusi kalau misalkan permasalahannya sama tentang salah satu anak BEM atau anggota BEM, itu bakal kita diskusiin. Jujur di sini kami mengedepankan komunikasi. Jadi lebih kayak apa sih ini kamu kenapa bisa begini, misalnya ada yang kinerjanya turun, nanti kita bakal tanya ke anaknya, ke anggota itu, kamu kenapa, apa kamu ada masalah sampai kamu kinerja kamu turun seperti ini gitu. Kalau masalah antara ustazah pasti ada nggak, atau kadang-kadang masalah antara ustazah tuh lebih ke kayak ya namanya kan di sini kita juga sebagai murid ya. Jadi kalau menurut aku kalau masalah ke ustazah tuh lebih kayak terkadang kami sebagai murid tuh kadang nggak terima sih, lebih kayak berat misalnya dikasih sama ustazah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu tuh aku mulai sadar kayak oh kalau ustazah ngarahin ini berarti pasti ada hikmah di balik itu semua gitu. Nggak mungkin ustazah ujuk-ujuk cuma nyuruh ini, nggak ada hikmahnya di belakangnya. Kalau dulu awal-awal jujur aku kadang kalau disuruh Salwa gini, aku tuh pasti ngerasa kayak kenapa gini, aku nggak mau gitu. Tapi makin kesini setelah berjalan beberapa bulan, aku mulai sadar kayak oh setiap kali ustazah ngasih kita sesuatu arahan pasti ada amanah, pasti ada hikmahnya di balik itu semua. walaupun menurut kita kayak apaan sih, Walaupun kadang aku walaupun dulu kadang aku tuh nggak terima ya, kayak nggak mau. Tapi masa iya aku sebagai pemimpin kayak gitu juga gitu. Kadang tuh aku mikirnya kayak gitu. Jadi biasanya aku tuh mikir kayak gitu kan, kayak masa iya sih aku pemimpin kayak gini gitu. Dan juga aku makin kesini makin lihat lagi kayak yang tadi aku bilang, kalau misalkan sudah ngasih amanah, aku lihat lagi oh pasti ada hikmahnya di balik ini semua gitu. pas kamu dulu kelas 10 kan dulu sempat nyalon soseko kan? Daftar soseko. Ya, daftar soseko. Nah, apa pelajaran yang bisa kamu dapat dari soseko itu sehingga kamu bisa menjadi ketua BEM gitu? Sebenarnya gimana ya? Sebenarnya tuh waktu aku pelajaran yang aku ambil dari kelas 10 itu ya, waktu daftar soseko. Sebenarnya kalau daftar langsung jadi ketua BEM, aku tuh nggak ada kepikiran ya waktu kelas 10 untuk mendaftar beneran sebagai ketua BEM. Aku dikit cerita aja nih ya, track apa ya? Kita mundur ya ke belakang nih waktu dulu aku berawal fantastik. Ini aku buka aja nih ya guys, di depan kalian semua aku buka. Ini kakak panitia, maafin aku ya. Jadi dulu waktu awal fantastik nih, kan ditanya tuh sama kakaknya, ayo guys siapa yang mau jadi presbem gitu. Aku angkat tangan lah, terus itu aku di situ aku dengan aku bersama sekali nggak punya, aku nggak pernah organisasi sama sekali, tiba-tiba kayak memberanikan diri kayak aku mau jadi presbem gitu. Padahal aku kayak aku nggak tahu apa itu organisasi, aku nggak tahu gitu. Terus kayak aku mau jadi presbem gitu. Tapi itu makin kayak setelah itu aku gitu ya gitu. Tapi ya udahlah gitu, aku udah lupa kalau aku pernah ngelakuin itu. Akhirnya aku mendaftarkan diri sebagai soseko. Alhamdulillah waktu itu keterima kan sebagai soseko. Aku terus ngejalanin sebagai soseko. Alhamdulillah juga aku mendapatkan kadif yang baik, presbem yang baik. Terus alhamdulillah juga aku dapat kakak-kakak, teman-teman divisi yang baik-baik banget, yang bahkan aku kayak nggak nyangka aku bakal menemukan mereka gitu. Aku nggak nyangka kayak aku nggak nyangka aku bakal di sini gitu. Aku nggak nyangka juga kayak aku bisa bergabung di organisasi gitu loh. Akhirnya aku ambil pelajaran di situ tuh lebih kayak kekeluargaan gitu, yang kehangatan gitu.
saling apa ya, komunikasi, saling peduli antar anggota itu. Bondingnya harus kuat Bondingnya banget. harus kuat banget. Nah tapi kalau ditanya yang tentang itu sehingga aku mau daftar presiden BEM, aku tuh dulu berpikir kayak gini, aku mau berubah. Aku dulu tuh mikir aku mau berubah karena gini loh, kalau dulu aku SMP dulu, kalau aku jujur aku dulu males ya bahasanya, males gitu SMP. Terus kelas 10 tuh udah lumayan karena aku ngerasa aku BEM gitu, masa iya aku males gitu. Hanya waktu kelas 11 aku mikir kalau aku gini terus ya udah gini terus aku di jalannya gitu, aku mau nyoba cari yang lain gitu bahasanya. Aku udah di Soseko, aku mau nyoba ke yang lain gitu, aku mau nyoba hal baru gitu. Akhirnya aku mikir ya udah, karena aku ditawarin juga sama ketua angkatan aku, akhirnya aku mikir ya udah bismillahirrahmanirrahim, dengan ini aku mau berubah, aku mau mencoba hal baru, aku mau berubah. Akhirnya aku mencoba daftar, aku ajakin Sheisha buat jadi wakil aku. Akhirnya kita urus berkas, urus segala macam halnya, debat apa segala macam, akhirnya sampai pencoblosan dan pemilihan, dan ternyata alhamdulillah menang. Itu aku jujur kayak aku menang. Speechless. Aku speechless. Aku kalau tanya ke anak aku kayak aku menang beneran. Oh my god gitu. Aku nggak nyangka aja gitu. Jadi motivasi terkuat kamu, hei jangan. Enggak nangis. Aku nggak nangis. Cuma kayak oh my god gitu, kayak wow. Jadi motivasi terkuat kamu buat mencalonkan presiden itu kamu mau pengen berubah gitu dari sebelumnya. Ya yang dulu SMP bukan apa-apa, pas SMA organisasi kelas siap tes BEM gitu. Aku pengen jadi lebih baik. Jadi kayak aku pengen jadi lebih baik, pengen ngajak orang-orang juga gitu. Ayo kita sama-sama jadi baik gitu. Apa bayangan kamu pas kamu udah menjadi pres BEM nih? Kamu mau ngarahin Leinarci ini kemana gitu? Aku mau bawa Leinarci ini kemana ya? Itu aku mau ngebawa Leinarci ini jadi lebih baik. Acuan aku tuh periode sebelumnya tuh udah baik banget. Makanya kalau kamu misalkan dicek program-program aku, rata-rata itu juga melanjutkan yang sebelumnya. Aku akui kayak aku bersyukur banget, aku benar-benar kayak makasih banyak kepada Presiden BEM Alsin Traska, Kak Tanisha Freya yang udah ngajarin aku banyak hal juga, kayak oh ternyata begini loh menjalankan organisasi juga, begini loh memimpin gitu. Terus aku tuh karena aku melihat kayak sebelumnya udah baik, tapi aku mau lebih baik lagi gitu. Jadi aku mau Leinarci ini lebih baik lagi, dan nggak cuma baik di internal aja tapi juga ke eksternal. Makanya kemarin tanggal 22 Februari itu kan aku mewakili BEM Leinarci untuk keluar ikutin acara FOJB. Di situ tuh emang pertemuan banyak banget OSIS di situ emang. Dan sebenarnya lebih kayak visi misi aku aja di situ yang memperkenalkan BEM ini ke pihak eksternal. Biar gak cuma di internal doang BEM ini. Padahal emang kayak bagus kan kinerjanya BEM ini. Tapi kayak kamu pengen ini loh BEM Ashifa ini loh BEM Ashifa Wanerja, ini loh BEM Leinarci, ini loh BEM Ashifa Wanerja Putri gitu. Aku pengen orang-orang tahu, oh ini ya BEM Ashifa Wanerja Putri gitu. Gimana cara kamu kayak menghadapi anak-anak yang masih bimbang nih? Kan ada kelas 10 baru kan? Periode baru. Nah terus kayak mereka nih masih bimbang gitu, ikut BEM gak ya? Lanjut gitu. apa enggak atau gimana? Enggak, yang baru, yang the next. Oh. Kan kayak bimbang gitu. Gimana cara mengajak mereka ke BEM ini? Sebenarnya ya aku pribadi BEM itu kalau kita tunjukkan BEM itu lebih, ini perspektif aku ya, ini cara pandang aku. BEM itu kalau misalnya emang kita tunjukkan BEM itu ini loh BEM itu, tergantung gimana sekarang orang ngelihatnya. Kalau misalkan emang orang-orang ngelihatnya wah BEM ini bagus, menurut aku ini sekali lagi ini menurut aku, jadi kayak misalkan dia ngelihat wah BEM ini bagus gitu, jadi pasti kayak aku mau daftar gitu. Gimana cara ngeregenerasiin itu kan? Jadinya palingan sebenarnya aku lebih ke memperkenalkan BEM, karena kan ketika nanti ada murid-murid baru pasti kan kayak apa sih di sini, ada organisasi apa sih, nah di situ tempatnya. Kalau bahasanya kayak ya kita kayak caper ya, kayak caper ke murid-murid baru, kayak ini loh guys, ini loh BEM gitu, ini loh BEM Ashifa Wanerja Putri gitu, ini loh ntar kalau kalian jadi BEM bisa gini, kalian bisa ada pembelajaran ini. Tapi sebenarnya menurut aku juga jadi BEM itu sebenarnya pilihan. Kalau
biasanya kalau emang ada keinginan kayak aku mau belajar organisasi, karena kan BEM itu kan wadah pengembangan diri. Ini cara pandang aku, BEM itu adalah wadah pengembangan diri. Jadi kalau misalkan emang orang-orang kayak mikirnya kayak ada yang mikir kayak aku pengen berkembang, aku pengen lebih baik gitu, bisa aja. Menurut aku dia bakal daftar sih, kayak bukan daftar sih, lebih kayak pengen ikut ke organisasi. Tapi kalau misalkan kamu tanya kayak gimana caranya, palingan aku itu memperkenalkan BEM ini loh guys, BEM ini loh BEM aja. Nah, kan kamu udah nih menjabat selama 5 bulan ini. Nah, boleh dong kasih tahu program kerja kamu yang udah terlaksanakan gitu. 5 itu lebih ke event. Kalau kan jadi kan ada yang jangka panjang, jangka pendek. Nah palingan nih yang aku kasih tau yang event-eventnya aja ya. Kan ada jangka panjang tuh palingan kayak biasa sih. Ini program kerja secara menyeluruh BEM ya, secara BEM-nya. Palingan itu yang kalau yang jangka panjang tuh yang keseharian, misalkan kedis yang ngerapin apel, menyiapkan segala macam, mengondisikan, itu palingan kedis. Terus rohis, jam-jam sholat, menertibkan sholat gitu. Linkes ada, soseko. Kalau jangka panjang udah banyak ya, tapi kalau misalnya jangka pendek kayak event-event tuh, kemarin acara pertama kita habis acara pertama itu yaitu Heroes Day dan Teachers Day. Itu yang diadakan oleh Departemen Pendik. Terus setelah itu dalam beberapa hari, karena kan kalau mepet sama kalender pendidikan juga, jadinya kita langsung aja mengadakan Language Festival. Itu program kerja baru juga di periode ini, Language Festival. Kemudian ini yang baru aja kemarin, bukan kemarin sih, baru-baru nih yang paling terakhir banget diadakan eventnya itu adalah NCT Night Creativity of Talents. Jadi di situ per kelasnya pada nampilin apa, kayak drama musikal gitu. Jadi nampilin drama musikal, terus juga di situ Soseko juga menyediakan makanan dan untuk dijual ke yang lainnya. Seperti itu sih. Untuk saat ini baru itu. Kalau yang deket-deket ini, event yang deket-deket yang ini, terdekat ini nanti habis pulang Ramadan, habis pulang Lebaran nanti kan ada Aspera, habis Aspera itu nanti bakal ada Infinity X Expo. Stay tune ya guys. Nah, kan kalian itu kalau pas Sabtu sore itu kan kalian suka tuh jaga counting telat atau jaga amal surut. Nah, kenapa kalian kayak berpikir kayak padahal kalian BPH loh. Kenapa kalian BPH Harif? Kenapa kalian mau menggantikan posisi Rohis itu? Jadi kan Rohis kerjanya aja 5 kali ya, 5 kali sehari. Bayangin aja 5 kali sehari, Senin sampai Jumat itu udah 5 kali. 5 kali 5 25 kali. Terus belum lagi Sabtu pagi, mereka tetap kayak gitu juga. Akhirnya karena jujur ya, dari aku juga bukan itu kan udah dari periode sebelumnya juga pernah tuh menjaga al-masurot. Jaga al-masurot tuh. Akhirnya di sini kita tambah lagi. Kayaknya kalau cuma jaga al-masurot kurang deh, mendingan kita tambah lagi gitu. Karena jujur biar kita bisa ngerasain, oh gini ya capeknya jadi Rohis, kita ngerasain apa yang dirasain sama teman kita, anggota kita gitu, rekan kerja kita. Oh ternyata ini yang mereka rasain capeknya, belum jadi counting, abis counting abis announce jaga al-masurot, lagi nyatet, nunggu orang telat segala macem. Jadi kita berpikir kayak oh kita adakan aja kalau dulu yang cuma jaga al-masurot, akhirnya kita coba sampai ke counting juga, sampai ke announce juga, biar kita benar-benar ngerasain ini ya rasanya jadi Rohis gitu. Makanya kita di sekarang mulai kayak walaupun itu cuma di Sabtu sore aja, tapi harapannya itu bisa meningkatkan rasa ternyata begini ya jadi mereka gitu. At least kita ngerasain juga gitu, dan setidaknya mereka bisa beristirahat juga di situ. Kalau sweeping juga kalian? Ya, sweeping. Oh, berarti semua kalian. Berarti pas kalian jaga itu Rohisnya enggak? Atau enggak deh. Kalau sore sweeping tuh kan Ustazah asrama. Jadi biasanya tuh kita kan aku ber-12. Ya kita ber-12, enggak kurang satunya. Ya Kadif Rohis tuh emang sengaja kita ya udah enggak apa-apa kamu istirahat gitu. Jadi kita ber-11. Akhirnya palingnya tuh langsung ada counting, announce, jaga al-masurot kan ada 3 angkatan. Terus announce itu juga itu yang ngajakin ayo guys sholat, ayo mulai sholatnya gitu sih. Kayak sweeping enggak ada karena kan udah ada saja juga kan. Jadi kita langsung aja kita announce sama counting, jaga al-masurot. kenapa Sabtu sore? Kenapa enggak maghrib gitu?
Kalau Sabtu sore itu untuk Al-Masurot. Nah, kalau maghrib tetap ada juga announce dan counting. Jadi nanti kamu lihat aja ya Sabtu sore, Sabtu maghrib, Isya tuh pasti ada BPH Kadif yang emang ditugaskan untuk counting dan juga announce. Kalau misalnya kalian Sabtu Minggu gimana tuh? Sabtu kayak Sabtu Minggu kalau kalian gantiin OSIS tuh di Sabtu sama Minggu. Jadi mereka kerja cuman 5 hari doang. Oh, jadi kamu kayak memberikan kayak nanya kenapa nggak Sabtu Minggu aja? Iya. Sebenarnya untuk aku rasain kayak wah ternyata begini ya jadi rohis capek gitu. Nah, aku pernah kita sempet tuh berpikir kayak apa minggu juga ya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir juga kalau minggu juga terkadang kita punya kesibukan masing-masing. Dengan posisi juga sekarang kan Kadif, BPH, terus juga yang ada juga kan ada persiapan Aspera juga. Jadi kita mikir kayak ya udah nggak apa kok. Sekarang kita Sabtu dulu aja gitu. Pelan-pelan. At least kita mulai meningkat meningkat. Mungkin kedepannya insya Allah coba diajukan lagi minggu. Insya Allah tapi insya Allah aku tidak berjanji. Tapi emang sih karena emang pas aku lihat juga kesibukan orang beda-beda ya. Jadi menurut aku udah nggak apa Sabtu aja gitu. Karena kalau sama minggu juga takutnya ntar ada yang dijenguk, ada yang nelpon gitu. Jadi udah nggak apa minggu aja gitu. Jadi Sabtu sore maghrib Isya. Ya Sabtu sore maghrib sama Isya. Full. Wow. Ternyata aku akhirnya merasakan apa yang dirasakan anggota aku gitu. Tapi aku jujur seneng sih waktu itu. Jadi ngerasa kayak oh ini yang mereka rasakan gitu. Gak capek? Kalau ditanya capek jujur capek ya. Karena kayak harus ngondisin ini. Yang bahasanya mah kayak aku nggak pernah di jobdesk itu tiba-tiba harus melaksanakan jobdesk itu gitu. Tapi kalau emang dibawa enjoy aja, kalau menurut aku pribadi kayak asik kok gitu, seru gitu. Jadi kayak kita bisa ngerasain jadi mereka kayak gimana, terus juga bisa berinteraksi. Oh ternyata gini ya, ternyata gini. Banyak hal yang bisa dipelajari sih, banyak hal yang bisa diambil. Di situ semuanya udah setuju atau cuma dari dirimu sendiri coba ngejaga sama surat dan counting telat itu? Oh kalau itu kan kita rembukin dulu kan sebelum mengadakan itu, kita rembukin dulu. Kita ajak rapat BPH Kadif, terus habis itu nanya, guys gimana nih kalau misalkan kita upgrade lagi nih, kita meningkat lagi dengan mulai counting dan announce gitu, nggak Al-Mansur aja nih. Awalnya emang kalau ditanya pada mau semua, awalnya tuh nggak, pasti ada yang rasa kayak capek, nggak mau gitu. Tapi akhirnya kita mulai diskusi lagi, aku mulai kayak ya kita mulai saling, aku sama wakil aku juga sama Seisha juga mulai kayak, tapi kayaknya mendingan kayak gini guys, nggak apa-apa kok. Kita mulai meyakinkan mereka. Alhamdulillah sekarang juga udah pada enjoy kayak ya udah gitu. Asar udah, walaupun kadang ada beberapa yang kesibukan, kalau emang benar-benar nggak bisa kita saling gantiin juga. Kalau yang dari Sabtunya ya udah dijenguk tuh gimana tuh? Ada yang gantiin atau ada yang gantiin? Dari rohisnya atau dari kitanya? Dari kaliannya. Iya. Berarti beda-beda gitu. Jadi lebih ke kayak kan yang Al-Masurot yang Al-Masurot itu kan perangkatannya 2 tuh, kan ada 3 angkatan jadi 6 yang jaga Al-Masurot. Terus ada yang bagian counting, ada yang bagian announce. Paling nanti ada beberapa yang dituker atau enggak dikurangin. Misalkan announce jadi cuma berdua, yang harusnya bertiga jadi cuma berdua gitu. Atau enggak counting dikurangin jadi cuma 1 orang gitu. Itu sih palingan. Nah, kan aku ngeliat nih di SG MPK. Nih kalian lagi sidang ya? Iya, gitu. Sidang koordinasi. Ya itu sidang tuh ngapain gitu? Sidang koordinasi itu ngapain? Sidang yang proker yang belum selesai atau yang udah selesai udah dilaksanakan atau emang evaluasi gitu? Nah, sidang koordinasi itu kan kalau yang aku buat ya yang kita buat untuk kita serahkan ke MPK itu lebih ke kayak program kerja apa aja sih yang udah kita kerjakan gitu. Terus itu tuh hampir mirip kayak LPJT sih sebenarnya, kayak progress report, tapi lebih ke spesifik lagi, bukan spesifik, lebih ke kayak lebih mendalami lagi evaluasinya, tapi nggak seprogram kerja. Jadi lebih kayak ada apa sih di BEM ini, di internal BEM ini lagi kenapa gitu. Nanti akan dibantuin lagi nyari solusinya. Jadi kayak kayak kemarin tuh aku tanyakan kayak kalian ada apa? Maksudnya kayak bahasanya internal kalian aman nggak gitu lagi. Pasti yang namanya organisasi pasti ada nggak sih yang namanya masalah gitu. Kalau ini tanya aman nggak atau ada masalah nggak. Terus kalau misalkan emang lagi ada masalah,
biasanya mereka di situ tuh mereka tuh bakal ngasih tahu solusinya apa, bakal ngasih solusi gitu sih. Berarti kan kalian FLJT juga. Ya jadi ada sidang koordinasi tuh, ada sidang koordinasi, setelah sidang koordinasi ada progress report lagi yaitu LPJT. Oh. Jadi sidang koordinasi itu sebenarnya kalau aku pikir-pikir juga sih itu sidang koordinasi kan baru ada di sekarang kan, baru sekarang. Jadi kayak sebenarnya sidang koordinasi ada progress report. Ya kalau ya udah sih. Kalau awal-awal aku berat ya jujur kayak ngapain sih buat ada ginian gitu. Untuk apa gitu. Soalnya ntar juga ada lagi di FLJT. Nanti dari LPJT kayak ya udah nanti kamu nanyain aku lagi kayak gitu kan gitu. Tapi pas aku pikir-pikir ya udah nggak apa-apa karena emang dari RUU-nya juga gitu. Mulai yang kayak balik lagi yang kayak tadi aku bilang ya udah pasti semuanya ada hikmahnya gitu. Jadi untuk saat ini karena baru selesai ya rapat koordinasinya, aku masih kayak ini hikmahnya kayaknya cuma dikit deh gitu. Aku masih mikir kayak ini hikmahnya cuma dikit deh gitu. Tapi pas kesini-sini aku kayak pasti ada kok hikmahnya gitu. Tuh, aku penasaran. Gimana cara kamu manage waktu? Sedangkan kamu ketua BEM nih, sibuk kayak rapat ini, rapat itu, sana sini, terus belum lagi aspera, ini itu, terus ada lagi tugas yang belum selesai. Itu gimana tuh? Oh my god, ini kayak buka kartu ya. Oh gimana ya? Manage waktu. Aku tipikal dulu ini aku waktu SMP dan kelas 10 tuh aku kurang manage waktu. Aku bener-bener kayak aku susah banget yang namanya manage waktu. Akhirnya waktu kelas 11 awal-awal menjabat itu aku kayak wah aku udah capek banget gitu. Karena ini kayak cucian aku numpuk gitu. Udah enggak sebenarnya kalau ya cucian aku numpuk, tugas-tugas aku belum selesai, belum lagi tugas di BEM gitu. Tapi itu sebenarnya dan itu kadang aku pernah sakit awal-awal periode aku sakit. Karena aku udah stres duluan kayak gila aku udah capek banget gitu. Tapi pas aku pikir-pikir kalau aku manage waktunya ya aku tuh biasanya tuh buat kayak to do list. Jadi apa yang akan aku kerjakan saat itu, hari itu. Jadi malam nih aku tulis, aku mau ngapain ya besok, aku apa aja yang harus aku kerjain. Ini gitu. Misalkan aku nyuci bimbel, rapat, terus ke ustazah ini misalkan nih. Terus ya udah ntar aku tempel di Excel aku, ntar baru besoknya biar aku ingat. Kalau dulu tuh bener-bener aku bener-bener keteteran. Aku gak tahu aku mau ngelakuin apa hari itu, kayak tiba-tiba aku ngadain rapat, tiba-tiba aku dipanggil gitu. Tapi walaupun sekarang juga aku buat to do list juga, pasti ada yang namanya hal mendadak ya, kayak tiba-tiba rapat gitu. Tiba-tiba misalkan ada departemen yang ngajak aku rapat. Karena jujur ya sebagai aku rasain sekarang bedanya aku waktu sebagai soseko sama sekarang aku sebagai presbem. Bedanya tuh kalau dulu aku sebagai soseko ya udah aku program kerja aku. Jadi kayak ya udah jualan, Free Palestine, ya kayak gitu aja gitu. Tapi kalau sekarang walaupun bahasanya program kerja aku tuh cuma 2 ya, cuma Xmind sama UFO ya. Tapi lebih ke ngeluangin waktu buat anak-anak, buat anggota aku. Jadi lebih ke kayak aku sebenarnya lebih beratnya untuk ngeluangin waktu. Kadang kan aku kan ada bimbel juga, aku ada bimbel, belum lagi tugas-tugas, belum lagi kadang UHA. Kan kita sekelas nih. Kamu tahu biasanya gimana? Aku kalau udah UHA dulu nih awal-awal baru kayak belum masa UHA sih, ya Allah aku belum belajar gitu. Tapi sekarang makin kesini aku mulai cicil. Jadi kayak ketika kosong kalau sempat aku belajar. Palingan aku lebih ke nyuri-nyuri waktu sih, kayak misalkan ada waktu kosong aku belajar, ada waktu kosong ada masalah aku selesaiin langsung gitu. Kalau tiba-tiba ada rapat nih, terus keteteran nggak semua jadwal yang udah kamu bikin itu dalam satu hari ini kayak langsung kayak rusak gitu? Enggak sih, karena aku buat jadwalnya nggak per jam. Nggak per jam. Jadi aku buat jadwalnya apa yang akan aku lakukan. Jadi aku kan prioritasin di paling atas apa yang harus aku lakuin. Nah misalkan tiba-tiba ada rapat mendadak, kayak rapat yang tadi aku bilang tiba-tiba, misalkan diajak sama pimpinan atau rapat sama guru-guru atau rapat sama salah satu anak departemen, biasanya itu akan aku dahulukan rapatnya, nanti baru yang lainnya tuh kayak setelah itu nurun gitu. Ada turun gitu. Jadi kayak bahasanya ternaik gitu rapat, turun gitu. Tapi aku biasanya tetap usahain gitu. Tapi emang semanage waktu aku juga, emang aku untuk saat ini masih suka telat tidur ya. Makanya ini mata panda aku semakin malu ya sebenarnya. Ini dong tips and trick buat orang yang mau milih, dia kan tips and trick buat ini konteksnya buat kelas 10 yang baru nanti ya, periode yang baru.
tips and trick buat mereka yang masih bingung mau milih di mana BEM-nya, di bagian di departemen mana. Jadi tips and trick, misalkan ada yang masih bingung nih buat kelas 10 yang masih bingung misalnya mau, duh aku pengen, misalnya nih udah ada yang lolos masuk Ashifa, terus kayak aku pengen masuk BEM tapi aku nggak tahu masuk apa. Itu saran aku lebih baik sekarang cari tahu dulu nyari apa di BEM, nyari apa sih di BEM itu. Kalau misalkan nyari aku pengen belajar jualan gitu, bisa masuk Soseko. Terus kalau aku pengen deh bisa kerjain P3K gitu, bisa masuk Linkes. Tapi kalau cuma sekedar itu aja, itu bisa belajar sendiri gitu. Sekarang kita lihat lagi, dia pengen belajar, misalkan aku pengen publikasi yang baik, juga pengen bisa jualan gitu. Nah kayak gitu, kalau menurut aku cari apa minat dia, cari dulu minatnya apa, terus lihat lagi, oh di sini ternyata ada departemennya ini. Cek aja ya guys, ada di bemputri.absw, cari. Oke. Apa tuh IG? IG-nya. Jangan lupa ya guys di follow IG BEM-nya, TikTok-nya, follow, dan jangan lupa cek BEM site. Ini kalian bakal tahu kok di situ ada apa aja sih departemennya di sini, ngapain aja sih nanti BEM-nya di sini gitu. Jadi juga selain di post di IG juga ada di BEM site gitu. Ada di BEM site. Ada di BEM site, ada di TikTok juga kok. Jangan lupa ya follow TikTok BEM. Tuh guys, jangan lupa follow katanya. Jangan lupa. Terus kalau pasti banyak lah ya yang mau. Dan itu misalnya nih, kan kamu nih ketuanya. Terus banyak nih yang bagus. Terus gimana cara kamu nyeleksiinnya? Banyak yang bagus gitu ya. Iya. Sebenarnya kan kalau untuk bagian milih bukan cuma aku ya. Aku ketua, tapi di samping-samping aku, di sekitaran aku tuh masih ada masih ada BPH yang lainnya, ada wakil, sekretaris, bendahara, kemudian ada lagi kadif. Dan di situ kalau untuk memilih untuk masuk ke divisi itu menurut aku lebih ke kadif-kadifnya juga. Jadi kita bakal ngerembuk bareng-bareng. Kita lihat, oh ini misalkan ada 2 orang, ini sama-sama bagus, tapi kita lihat lagi potensinya. Kira-kira dia bisa nggak di organisasi ini gitu, dia bisa nggak menjadikan BEM ini lebih baik lagi ke depannya. Jadi sebenarnya lebih ke kayak kita diskusi lagi. Kalau kamu cuma nanya ke akunya juga, ya gimana gitu, karena kita pasti ujungnya nyeleksi lagi kayak ada babak penyisihannya pasti. Coba kasih tahu kesan pesannya kamu sebagai ketua BEM nih dalam periode 2024-2025. Kesan dulu ya. Kesan aku sebagai presiden ini jujur sangat banyak hal yang bisa aku pelajari di sini. Kesannya kayak wow, aku nggak nyangka di sini, yang kayak tadi aku bilang aku nggak nyangka, tapi makin kesini alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Kadang tuh hal yang bikin aku kayak, dulu kan aku bilang kayak, kok aku masuk Ashifa sih gitu dulunya nih. Buat teman-teman yang misalkan berpikir kayak gitu, menurut aku pasti ada hikmah di balik semua itu. Jadi ketika kita mikir, kok aku masuk Ashifa sih, menurut aku pasti ada hikmah di balik itu semua. Jadi aku kadang mikir kayak, kalau misalnya aku nggak masuk Ashifa, emang aku bisa kayak gini sekarang gitu. Kesan aku sih alhamdulillah banget. Alhamdulillah aku bersyukur bisa bergabung di BEM periode sebelumnya dan BEM periode sekarang. Aku bersyukur, sebenarnya lebih ke banyak bersyukur. Aku bersyukur bisa bergabung di Ashifa Boarding School Reja ini. Terus pesannya, aku harap BEM kedepannya bisa lebih baik lagi dari sekarang, bisa lebih baik, lebih meningkat lagi, lebih meningkat lagi dari BEM sekarang. Dan harapannya juga itu sih, harapannya lebih baik, intinya lebih baik lagi. Hal-hal kesalahan evaluasi kita sekarang, harapannya tidak diulangi lagi di BEM periode selanjutnya. Kata-kata untuk anggota kamu. Kata-kata untuk anggotaku, hai semuanya, anggota BEM Lenarci kesayangan aku, I love you guys, thank you so much udah nemenin aku. Kita udah berjuang bareng-bareng sampai walaupun baru setengah periode ya. Menurut aku kita udah sama-sama berjuang, kita semua udah keren banget, dan aku harap kita bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, dari bulan-bulan sebelumnya. Aku harap bulan-bulan kedepannya dapat lebih baik lagi, dan aku harap banyak harapan yang aku pengen sampein sih, tapi sepertinya dikit aja yang aku spill di sini ya. Aku harap sih lebih baik lagi, dan kita dan evaluasi sebelumnya
harapannya tidak diulangi lagi di bulan-bulan selanjutnya atau di event-event selanjutnya. Dan harapannya kita bisa, intinya itu sih, lebih baik lagi. I love you guys, semangat. I love you guys, aku sayang kalian semua. I love you guys. Kata-kata hari ini. Syakira. Syakira, jadi kan emang aku selalu Syakira. Bersyukur. Aku selalu menanamkan ke diri aku kayak udah bersyukur aja. Apa yang lagi terjadi sekarang, syukurin aja, syukurin. Semua pasti ada hikmahnya gitu. Wah, nggak terasa nih. Udah panjang banget nih kita cerita. Yang dari awalnya bukan apa-apa, SMP-nya cuman apa itu SMP? SMP aku cuma ya seperti tadi aku bilang, aku tidak apa-apa, aku bukan apa-apa, aku hanya orang biasa. Terus kelas 10-nya soseko, kelas 11-nya jadi tiba-tiba jadi presbem gitu. Wow, ya sayangnya waktu kita sudah habis dan semoga kalian yang menonton ini termotivasi untuk ikut BEM. Buat kalian yang masih ragu gitu, ya semoga kalian bisa menetapkan pilihan kalian yang terbaik untuk kalian. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Assalamualaikum.